pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, kelompok militan sayap kanan Palestina Hamas mengumumkan tidak akan lagi memerintah jalur Gaza setelah konflik dengan Israel yang telah berlangsung sejak 2022 berakhir. Informasi lainnya, pemirsa, kemenangan Norwegia atas Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu kontroversi setelah supporter membentangkan spanduk bertuliskan Free Palestine dan Let Jordan Live, bahkan membuat tim berjuluk La Viking terancam sanksi FIFA. Pemirsa, inilah breaking news selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan rencana kedatangannya di konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir pada Senin 13 Oktober di menit-menit akhir. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan ketidakhadiran Netanyahu karena bentrok jadwal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan rencana kedatangannya di konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Gaza di Mesir pada Senin 13 Oktober di menit-menit terakhir. Menurut 3 sumber diplomatik yang dikutip kantor berita AFP, Netanyahu batal berangkat karena sejumlah kepala negara dan pemerintahan menolak kehadirannya. Sebelumnya, Netanyahu dijadwalkan hadir setelah melakukan panggilan telepon dari 3 arah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Namun sejumlah negara termasuk Turki dan Irak menyatakan penolakan mereka. Penasihat Perdana Menteri Irak Ali Al-Musawi mengatakan sejumlah delegasi lain juga mengumumkan niat mereka untuk mundur jika Netanyahu hadir. Ia menyebut pemerintah Kairo memberitahu Netanyahu bahwa kehadirannya tidak bisa diterima. Sebelumnya, kantor kepresidenan Mesir sempat mengonfirmasi kehadiran Netanyahu di KTT Gaza. Namun sekitar 40 menit kemudian, kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Netanyahu tidak bisa hadir karena bentrok jadwal. Terlebih acara KTT Gaza bertepatan dengan perayaan Hari Raya Yahudi Simchat Torah yang dimulai saat matahari terbenam. Sebagai informasi, kehadiran Netanyahu membuat sejumlah delegasi khawatir. Sumber diplomatik Turki mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak awal mengecam keras tindakan Israel di Gaza. Bahkan menurut laporan media Turki, pesawat yang membawa Erdogan sempat berputar-putar di atas Laut Merah dan tidak ingin mendarat sebelum mendapat kepastian kehadiran Netanyahu. Sumber diplomatik lain mengatakan beberapa negara peserta bahkan sempat panik saat mendengar kabar kehadiran Netanyahu. Salah satu kekhawatiran utama para delegasi adalah kemungkinan difoto bareng Netanyahu dalam sesi bersama.
Meski Trump dalam panggilan telepon dengan LCC dan Netanyahu mendorong kehadiran Perdana Menteri Israel itu, pemimpin Israel cenderung bersikap hati-hati agar tidak terlihat berseberangan dengan mitra strategisnya di Washington. Sebagai informasi, KTT Perdamaian Gaza digelar di Mesir pada Senin 13 Oktober. KTT Perdamaian Gaza itu dihadiri oleh para pemimpin lebih dari 20 negara. KTT tersebut bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memilih menghentikan perang daripada melanjutkan pertempuran di Gaza. That's the Honorable Speaker of the Knesset. Seluruh 20 sandera terakhir yang masih hidup dan ditahan oleh Hamas selama lebih dari 2 tahun akhirnya dibebaskan pada Senin 13 Oktober. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC memfasilitasi proses pembebasan tersebut. 7 sandera lebih dulu diserahkan dari wilayah utara jalur Gaza kepada militer Israel disusul 13 lainnya dari bagian selatan. Semua sandera yang dibebaskan merupakan laki-laki dan langsung dibawa ke Israel untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Selain itu, pihak Hamas juga dijadwalkan menyerahkan 28 jenazah sandera yang tewas meski waktunya belum ditentukan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel pun membebaskan sejumlah tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka. Pertukaran sandera dan tahanan ini menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Hamas. Kesepakatan itu menandai berakhirnya 2 tahun perang yang menghancurkan jalur Gaza. Perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan besar ke wilayah Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang lainnya. Israel kemudian melancarkan serangan balasan berskala besar yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina. Kesepakatan damai kali ini disebut sebagai tahap pertama dari Perjanjian Gaza yang menegaskan penghentian penuh operasi militer, serta komitmen untuk membangun kembali wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Sense it's so horrible that it could have taken place, but in another sense it's so beautiful to see a new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest. Kabar pembebasan sandera bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Israel. Dalam pidatonya di depan parlemen Israel, Knesset, Trump menyebut momen tersebut sebagai babak baru bagi Timur Tengah. Ia juga memuji keberanian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena memilih menghentikan perang ketimbang melanjutkan pertempuran. Trump mengatakan, "Saya berkata, Bibi, kamu akan dikenang karena keputusan ini jauh lebih besar dibanding jika kamu terus berperang."
Tak hanya itu, Trump juga mengatakan kepada Netanyahu bahwa sudah cukup berperang karena telah menang dan saatnya menikmati hidup. Setelah dari Israel, Trump melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk menghadiri Gaza Peace Summit atau konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza. Trump mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza telah membuka jalan bagi upaya rekonstruksi. Trump berada di kota resor Laut Merah, Sharm el-Sheikh, bersama 20 kepala negara menandatangani kesepakatan gencatan senjata Gaza. Langkah ini disebut sebagai kemajuan paling signifikan menuju perdamaian sejak perang dimulai 2 tahun lalu. Gencatan senjata yang dicapai pekan lalu itu menghentikan salah satu serangan terbesar Israel dalam konflik tersebut. Norwegia menang telak 5-0 atas Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kemenangan itu memicu kontroversi. Aksi supporter dengan spanduk politik Free Palestine dan Let's Children Life membuat tim berjuluk La Viking terancam sanksi FIFA, meski Erling Haaland tampil gemilang dengan hat-trick. Norwegia meraih kemenangan telak 5-0 atas Israel dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Oslo, Sabtu 11 Oktober 2025. Erling Haaland mencetak hat-trick, sementara 2 gol lainnya berasal dari bunuh diri Anan Khalaili dan Idan Nahmias. Meski sukses di lapangan, Norwegia kini terancam sanksi FIFA akibat munculnya pesan-pesan politik selama pertandingan. Beberapa supporter membentangkan spanduk yang menyinggung Israel, termasuk tulisan Free Palestine dan Let Children Live. Menurut media Inggris, FIFA berpotensi menjatuhkan sanksi berupa denda, penutupan sebagian stadion hingga pembatalan pertandingan. Selain itu, timnas Norwegia sendiri menentang kebijakan militer Israel, serta mengecam agresi di Gaza yang menewaskan ribuan korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Meskipun mendapat kecaman global, Israel sejauh ini masih mendapat perlindungan dari UEFA dan FIFA. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai satu-satunya pemimpin yang dinilainya mampu mewujudkan perdamaian di jalur Gaza setelah 2 tahun dilanda agresi brutal Israel.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai satu-satunya pemimpin yang dinilainya mampu mewujudkan perdamaian di jalur Gaza setelah 2 tahun dilanda agresi brutal Israel. Pernyataan itu disampaikan Sisi kepada media usai menyambut kedatangan Trump di kota Sharm el-Sheikh, Mesir untuk menghadiri Gaza Peace Summit pada Senin 13 Oktober. Ia menyebut kehadiran Trump di Mesir sebagai sebuah kehormatan dan menegaskan keyakinannya bahwa Trump memiliki kapasitas untuk mengakhiri konflik panjang di Gaza. Menurut Sisi, keyakinan tersebut bahkan telah ia sampaikan sejak sebelum pertemuan resmi berlangsung, tak lama setelah Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata yang diusulkan oleh Trump. Sisi menilai bahwa saat ini dunia perlu memastikan agar gencatan senjata itu tetap bertahan, serta menjamin pemulangan jenazah para sandera dan kelancaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia menekankan pentingnya membahas langkah-langkah lanjutan dari kesepakatan gencatan senjata secara hati-hati dan berkelanjutan. Selain itu, Sisi juga menyatakan harapannya agar Amerika Serikat berperan aktif dalam upaya rekonstruksi wilayah Gaza yang porak-poranda akibat perang. KTT di Sharm el-Sheikh tersebut menjadi ajang penting bagi para pemimpin dunia untuk membahas masa depan perdamaian di Gaza. Pertemuan itu dihadiri sejumlah kepala negara, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar, Presiden Turki, Presiden Prancis, Putra Mahkota Arab Saudi, dan lain-lain. Italia menyatakan semakin dekat untuk mengakui berdirinya negara Palestina setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir. Italia menyatakan semakin dekat untuk mengakui berdirinya negara Palestina setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menilai kesepakatan damai yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh pada Senin 13 Oktober 2025 menjadi langkah penting menuju perdamaian permanen di kawasan. Ia menganggap momentum tersebut sebagai titik balik yang akan mempercepat proses pengakuan resmi Italia terhadap Palestina. Dalam pernyataannya kepada kantor berita ANSA pada Selasa 14 Oktober 2025, Meloni menyampaikan bahwa jika rencana perdamaian itu
berjalan sesuai kesepakatan, maka pengakuan Italia terhadap Palestina akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap pembentukan negara Palestina serta komitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza yang terdampak perang. Pemerintah Italia disebut siap mengambil bagian dalam upaya stabilisasi pasca perang, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan Carabinieri apabila diminta melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keterlibatan aktif Italia dinilai akan menjadi kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan proses rekonstruksi di Gaza. Meloni menilai tercapainya gencatan senjata di Mesir sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia berharap keberhasilan itu dapat membuka peluang bagi langkah serupa di Ukraina, tempat konflik dengan Rusia masih berlangsung. Pemerintah Italia menggambarkan momen tersebut sebagai hari bersejarah bagi perdamaian global dan menegaskan kebanggaan atas peran negaranya dalam upaya diplomatik tersebut. Insiden mengejutkan terjadi di parlemen Israel ketika anggota Knesset Ayman Odeh memotong pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tengah berbicara di hadapan para legislator pada Senin 13 Oktober 2025. להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. להוציא אותם מיד. Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. Can negotiate pretty well, but most importantly with Steve, he's just a great guy. Everybody loved him. Everybody. Insiden mengejutkan
terjadi di parlemen Israel ketika anggota Knesset Ayman Odeh memotong pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tengah berbicara di hadapan para legislator pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam insiden tersebut, Ayman Odeh menyerukan agar Israel segera mengakui berdirinya negara Palestina, sebuah tuntutan yang menurutnya sejalan dengan keputusan dan pandangan mayoritas komunitas internasional. Namun, tindakan itu berujung pada pencopotannya dari keanggotaan parlemen setelah pimpinan Knesset menilai perbuatannya melanggar tata tertib dan bersifat provokatif. Media Al Jazeera melaporkan, Odeh menilai seruannya bukan tindakan konfrontatif, melainkan bentuk pengingat atas realitas politik yang diakui dunia. Ia berpendapat bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan langkah mendasar menuju perdamaian yang sejati di kawasan tersebut. Dalam unggahan di media sosial X pasca pencopotannya, Odeh menulis bahwa desakannya mencerminkan sikap kolektif komunitas internasional yang mendukung solusi dua negara dan menolak penundaan lebih lanjut terhadap pengakuan Palestina. Sementara itu, dalam pidatonya di parlemen Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyoroti peran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam tercapainya kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Trump menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi intensif antara Israel, negara-negara Arab, dan sejumlah pemimpin Muslim yang berperan dalam menekan Hamas untuk menghentikan pertempuran serta membebaskan para sandera yang tersisa. Trump juga menyampaikan bahwa proses menuju gencatan senjata di Gaza berlangsung melalui negosiasi panjang dan kompleks. Melibatkan berbagai pihak yang sebelumnya tidak pernah diduga akan berpartisipasi aktif dalam upaya perdamaian tersebut. Menurut laporan Reuters, sejumlah pejabat di Washington menilai keberhasilan diplomatik ini memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai mediator utama di Timur Tengah. Sekaligus menandai fase baru dalam hubungan antara Israel dan dunia Arab setelah bertahun-tahun diwarnai ketegangan. Selain itu, media Israel Haaretz melaporkan bahwa pencopotan Ayman Odeh menuai reaksi beragam di dalam negeri. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut berlebihan dan mencerminkan pengetatan ruangan kebebasan berpendapat di Knesset, sementara pihak lain menganggap tindakan Odeh tidak pantas dilakukan di forum resmi kenegaraan. Dalam konteks ini, insiden tersebut menyoroti dinamika politik internal Israel yang masih sensitif terhadap isu Palestina, bahkan di tengah momentum perdamaian yang sedang diupayakan. Keseluruhan rangkaian peristiwa di parlemen Israel tersebut mencerminkan paradoks antara semangat diplomasi yang tengah dibangun pasca gencatan senjata dan ketegangan politik domestik yang tetap menyala di dalam negeri. Kelompok militan sayap kanan Palestina Hamas mengumumkan tidak akan lagi memerintah jalur Gaza setelah konflik dengan Israel yang telah berlangsung sejak 2022 berakhir.
Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat senior Hamas menjelang konferensi perdamaian internasional yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kelompok militan sayap kanan Palestina, Hamas, mengumumkan tidak akan lagi memerintah jalur Gaza setelah konflik dengan Israel yang telah berlangsung sejak 2022 berakhir. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat senior Hamas menjelang konferensi perdamaian internasional yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mesir pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, sumber senior Hamas yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kelompok tersebut telah melepaskan kendali atas jalur Gaza dan berjanji tidak akan berpartisipasi dalam masa transisi pemerintahan setelah perang. Pernyataan ini muncul di tengah proses gencatan senjata tahap pertama dan rencana perdamaian baru yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan dukungan Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi, menandai perubahan besar dalam posisi politik Hamas yang selama hampir 2 dekade menguasai Gaza sejak 2007. Keputusan Hamas untuk melepas pemerintahan di Gaza muncul di tengah gencatan senjata kemanusiaan, rencana pembebasan sandera, serta upaya internasional membentuk tatanan politik baru di wilayah yang hancur akibat perang. Adapun rencana digelar dengan tujuan untuk mendemilitarisasi Hamas, membentuk pemerintahan sipil baru di Gaza, dan menempatkan wilayah itu di bawah pengawasan internasional untuk menjamin stabilitas jangka panjang. Berbeda dari situasi sebelumnya, sumber-sumber internal Hamas menyebut tidak ada perpecahan di antara pimpinan senior terkait keputusan untuk mundur. Meski demikian, sejumlah pejabat Hamas menegaskan bahwa kelompok itu masih akan tetap menjadi bagian dari struktur sosial dan politik Palestina. Meskipun Hamas tidak lagi memegang kendali pemerintah, perjalanan politik Hamas di Gaza bermula dari kemenangan besar dalam pemilihan legislatif Palestina di 2006. Yang mengubah peta kekuasaan di wilayah tersebut. Kemenangan itu menandai kebangkitan Hamas sebagai kekuatan politik dominan, menyaingi Fatah yang selama bertahun-tahun memimpin pemerintahan otoritas Palestina. Namun kemenangan itu juga memicu ketegangan. Perselisihan politik antara Hamas dan Fatah berujung pada bentrokan bersenjata. Yang memuncak pada pertengahan 2007 ketika Hamas merebut seluruh kendali pemerintahan di Gaza.
Iran menolak undangan untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut keputusan ini diambil karena Teheran enggan duduk bersama negara-negara musuh yang dianggap terlibat dalam agresi dan penindasan terhadap rakyat Iran. Iran menolak undangan untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza atau Gaza Peace Summit yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi itu bertujuan memperkuat gencatan senjata antara Israel dan Hamas serta menyusun peta jalan rekonstruksi Gaza. Namun baik Presiden Iran maupun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa mereka tidak akan hadir. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut keputusan ini diambil karena Teheran enggan duduk bersama negara-negara musuh yang dianggap terlibat dalam agresi dan penindasan terhadap rakyat Iran. Juru bicara Kementerian Esmail Baghei mengatakan kepada kantor berita IRNA bahwa Iran menghargai undangan Mesir, namun tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Araghchi menegaskan, meskipun Iran tidak hadir, pihaknya tetap mendukung setiap upaya damai yang sah untuk menghentikan kekerasan Israel di Gaza. Sikap ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, terutama setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat Israel pada Juni lalu yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dalam konflik selama 12 hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One News berikutnya.